Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natania dari kelas 10 MIPA 3 SMA Negeri 26 Bandung. Saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang saya buat yang berjudul Menjaga Diri dengan Menjauhi Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina. Bagaimana pergaulan bebas dalam Islam? Pergaulan bebas dan perbuatan yang mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk berteman atau bersahabat dengan orang yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai agama dan tidak melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak mempedulikan aturan agama, norma, dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan berakhlak mulia, karena kesempurnaan iman tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Pertama, ada pengertian zina. Zina adalah perbuatan atau hubungan secara seksual antara seorang laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Segala macam aktivitas seksual seperti ciuman, berpelukan, saling meraba, bahkan saling memandang dengan nafsu pun bisa dikatakan zina. Selanjutnya ada dalil tentang zina. Yang pertama ada Quran Surat Al-Isra ayat 32. Secara umum, ayat tersebut mengandung larangan mendekati zina dan penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Sebagai langkah pencegahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perbuatan yang mendekati atau mengarah ke perzinahan. Yang kedua ada Quran Surat An-Nur ayat 2. Isi kandungan dari ayat tersebut, yang pertama, pelaku zina, baik perempuan maupun laki-laki, didera atau cambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang beriman untuk berbelas kasihan kepada keduanya hingga mencegah menjalankan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pelaksanaan hukuman bagi pelaku zina disaksikan oleh sebagian orang beriman. Selanjutnya ada kategori zina. Zina dibagi menjadi dua. Yang pertama ada zina musyan. Zina musyan yaitu pezina yang sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Hukumannya adalah dirajam atau dilempari dengan batu sederhana hingga meninggal. Hukum ini dapat dilaksanakan jika ada 4 orang saksi. Yang kedua ada zina gairu musyan. Zina gairu musyan adalah zina yang dilakukan antara seorang perempuan dan laki-laki yang belum pernah menikah atau masih perzaka atau gadis. Hukumannya adalah didera atau cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Selanjutnya ada contoh perbuatan mendekati zina. Yang pertama adalah melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang melanggar aturan norma dan agama. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya. Yang keempat, menonton film atau tayangan media yang dapat mengundang syahwat. Yang kelima, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Lalu ada dampak negatif perbuatan zina. Dampak di dunia yang pertama yaitu menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin, seperti AIDS yang dapat menyebabkan kematian. Yang kedua, pezina akan diberi hukuman berupa cambuk sebanyak 100 kali atau dirajam sampai mati. Yang ketiga, mendapat hukuman sosial dari masyarakat, yaitu dikucilkan oleh masyarakat. Yang keempat, merusak dan mengaburkan hubungan nasab. Anak hasil perzinahan memiliki nasab yang tidak jelas, sedangkan keturunan yang sah dalam Islam adalah anak dari pernikahan yang sah. Yang kelima, merusak masa depan anak. Anak akan mengalami tekanan psikologi dan kehidupan yang sulit karena tidak memiliki identitas ayah yang jelas. Yang keenam, memicu perbuatan dosa yang lebih besar, seperti menggugurkan kandungan, membunuh bayi hasil perzinahan, bunuh diri karena malu telah berzina, atau membunuh wanita yang hamil karena perzinahan. Dan dampak di akhiratnya, yang pertama ada mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, hisab yang jelek, dan yang ketiga, siksaan di neraka. Selanjutnya ada hikmah pengharaman, pergaulan bebas, dan perbuatan zina. Yang pertama, menjaga harga diri, kehormatan, dan martabat kemanusiaan. Yang kedua,
menjaga keturunan dari ketidakjelasan nasab. Yang ketiga, menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan perzinahan. Yang keempat, menghindari dosa-dosa lain yang ditimbulkan setelah melakukan zina. Yang kelima, memberi efek jerak kepada orang lain. Yang terakhir ada cara menghindari pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, berpakaian menutup aurat, rapi, dan sopan. Yang kedua, memilih teman bergaul yang soleh. Yang ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina. Yang keempat, menghindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina. Yang kelima, mengisi waktu luang dengan berbagai kegiatan positif. Yang keenam, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.